Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4, mata kuliah Fikih Transaksi Keuangan Kontemporer, ingin mempresentasikan hasil kerja kami saat UTS. Next slide. Di sini anggota kami ada saya sendiri, Ainasil Uyuni, lalu ada Hesti Ismawarsih, dan Kinandana Widya Dewi. Next. Baik, di sini kami mengambil tema tentang Fatwa DSN MUI nomor 4 DSN MUI tahun 2000 yang mengatur penggunaan murabah dalam pembiayaan sebagai akad jual beli dengan bank syariah menjual barang dengan harga beli yang harga jualnya lebih tinggi. Jadi fatwa ini juga menetapkan aturan-aturan untuk memastikan keberlangsungan dan keamanan transaksi murabahah. Selain itu, fatwa ini juga digunakan sebagai acuan dalam pembiayaan KPR syariah, penggunaan zakat untuk investasi, serta pembiayaan KPR, IB, dan KPR Platinum IB di Indonesia. Next slide. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kinandana. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya, pembahasan mengenai akad murabahah ini merupakan salah satu jenis akad yang diterapkan dalam sistem perbankan syariah yang ada di Indonesia. Dalam akad ini, bank menjual suatu barang dengan harga yang telah ditentukan, termasuk juga keuntungan yang akan diperoleh oleh bank tersebut. Prinsip dasar dari akad murabahah adalah adanya kesepakatan antara bank dengan nasabah untuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi daripada harga belinya, dengan mencantumkan keuntungan yang akan diperoleh oleh bank. Nasabah dapat membayar harga tersebut secara bertahap atau sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Landasan syariah dari akad murabahah ini ialah Fatwa DSN MUI nomor 04 DSN MUI 4 tahun 2000 tentang murabahah. Slide. Nggak bisa next tahu. Baik, untuk selanjutnya ada penjelasan tentang metode pengumpulan data akan dijelaskan oleh Hesti Ismawarsih. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu ada metode pengumpulan data. Data pada dokumen penelitian ini diambil dari software Publish or Perish yang terindeks oleh Google Scholar dengan keyword fatwa nomor 4 garis miring DSN strip MUI garis miring Romawi 4 garis miring tahun 2000. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang telah terindeks oleh Google Scholar. Metode penelitian ini melibatkan analisis SLR, yaitu Systematic Literature Review, dengan menggunakan alat analisis Microsoft Excel. Dapat dilihat bahwa sebaran penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 15 dokumen. Jurnal 11 dokumen dengan persentase 73% dan skripsi sebanyak 4 dokumen, persentase 27%. Berdasarkan metode penelitian, mayoritas penelitian menggunakan metode kualitatif. Baik, berikut diagram dari hasil kerja kami. Yang pertama ada skripsi, ada 4 dokumen, lalu jurnal 11 dokumen dengan presentase. Next slide. Presentasenya skripsi 27% dan jurnal 73%. Next slide. Selanjutnya dijelaskan oleh Kinandana. Selanjutnya dari hasil kerja kami menemui ada satu penelitian yang
ada di tahun 2009, satu penelitian di tahun 2015, satu penelitian di tahun 2018, dua penelitian di tahun 2019, dua penelitian di tahun 2020, dua penelitian di tahun 2021, tiga penelitian di tahun 2022, dan terakhir tiga penelitian di tahun 2023. Next slide. Dengan persentase sebesar 7% di tahun 2009, 7% di tahun 2015, 7% di tahun 2018, 13% di tahun 2019, 13% di tahun 2020, 13% di tahun 2021, lalu 20% di tahun 2022, dan terakhir 20% di tahun 2023. Selanjutnya, penelitian yang kami temui menggunakan dua metode, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Namun, peneliti lebih condong menggunakan metode kualitatif hingga 14 penelitian, dan kuantitatif kami hanya mendapati satu penelitian, dengan persentase sebagai berikut. Yaitu kualitatif adanya 93% dan kuantitatif adanya 7%. Next slide. Ini langsung. Apa Uyun yang ngomong? Hah? Langsung Lanjut. Oh, langsung aja. Berdasarkan studi kasus, di BMT ada 6 dokumen, di Koperasi Syariah ditemukan 1 dokumen, Bank Syariah ditemukan 7 dokumen, dan di BPRS terdapat 1 dokumen. Dengan persentase di BMT sebesar 40%, Koperasi Syariah sebesar 7%, Bank Syariah sebesar 46%, dan di BPRS sebesar 7%. Selanjutnya, kesesuaian dengan fatwa. Berdasarkan sesuai dengan fatwa itu ada 11 dokumen, sedangkan yang tidak sesuai dengan fatwa ada 4 dokumen. Dengan persentase sesuai fatwa sebesar 73% dan ada yang tidak sesuai dengan fatwa sebesar 27%. Baik, itu presentasi dari hasil kerja kami pada UTS kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.